Mas Gun-Gun, bagaimana Anda memaknai dari sisi politik ucapan Kapolri informasi adanya upaya makar 2 Desember mendatang? Jadi gini Mas Aryo, saya teringat satu tesis ya dari John Kane itu soal situasi demokrasi yang terbuka itu akan melahirkan satu era keberlimpahan informasi. Informasi itu sangat asimetrik gitu ya, lalu lalang, dan kita harus menginterpretasikannya secara ajak. Pernyataan Pak Kapolri itu juga harus dibaca secara utuh konteksnya, dan juga menurut saya dalam beberapa hal harus juga disikapi dengan proporsional. Maksud saya begini, pertama, saya setuju dengan hampir semua narasumber malam ini bahwa semua orang sepakat negara demokrasi kebebasan berekspresi dilindungi sebagai hak konstitusional. Oleh karena itu, siapapun tidak boleh melarang selama memang ekspresi berdemokrasi dalam konteks demonstrasi itu menghormati etika, hukum, dan keadaban publik. Kapolri tentu punya basis evidence, data. Tadi Mas Bas sudah sebut mungkin data intelijen dan lain sebagainya. Tetapi juga dalam situasi yang penuh paradoks seperti sekarang harus lebih arif dalam menstatementkan apa yang dimaksudkan. Maksud saya bahwa pasti ada bacaan Polri gejala free rider, mungkin itu Pak Kapolri bisa menjelaskan. Tetapi bahwa statement misalnya yang diinterpretasi orang bahwa Polri akan melarang demonstrasi 2 Desember itu juga menurut saya tidak proporsional dalam konteks negara demokrasi. Oleh karena itu harus benar-benar clear nih apa yang dimaksud oleh Kapolri. Apakah tidak boleh berdemonstrasi tanggal 2 Desember? Apakah benar ada sekelompok orang yang mau makar? Dan kalaupun makar, saya pikir semua kita berkonsensus nih narasumber bahwa belum ada satu landasan konstitusional yang menyebabkan Jokowi harus di-impeachment gitu ya. Dan ini kan menjadi satu bacaan yang mungkin semua orang akan kemudian bersepakat. Harus ada kesabaran politik dalam sirkulasi elit. Bahwa harus ada cukup data untuk menjatuhkan presiden dan resiko politiknya terutama pasca kemudian penjatuhan itu. Dalam konteks itu menurut saya ada 2 hal Mas Aryo. Pertama, statement lembaga otoritatif seperti Polri itu jangan kemudian juga menstimulasi fobia itu secara berlebihan, tetapi bahwa saya sepakat Kapolri harus memberi early warning system pada seluruh elemen masyarakat yang berdemonstrasi, jangan sampai kemudian berkehendak melampaui kewenangannya, melampaui hak konstitusionalnya, yaitu ingin menjatuhkan presiden. Kalau menuntut hukum misalnya atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki, ya di situ kanalnya sekarang sudah dibuka. Artinya apa? Koridor itu menjadi satu koridor yang disepakati bersama-sama, yaitu konsensus hukum. Perjalanan demokrasi kita landasannya adalah hukum. Yang kedua, bahwa pasti ada diskrepansi, ada keberbedaan antara apa yang kemudian diinginkan dan yang dirasakan. Ya, semua orang pasti merasakan itu. Tetapi kemudian prosesnya lagi-lagi adalah pada proses yang kemudian menghormati bahwa demokrasi itu akan selalu besar resikonya kalau kemudian semua pihak ingin memecah sistem dalam satu sistem yang sebenarnya berada dalam satu keteraturan berdasarkan sokongan semua kelompok bersama-sama. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan saya bahwa saya melihat memang terlalu fobia juga ketika kemudian mengasumsikan akan ada gerakan makar yang berakhir pada makar atau bertujuan makar. Baik. Bahwa ada mungkin data-data soal itu, iya, tetapi kemudian statement itu menurut saya bisa saja menstimulasi justru. Oke, baik. Gitu. Saya sudah terhubung dengan Julius Ibrani dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Selamat malam, Bung Julius. Ya, halo, selamat malam, Mas. Ya, Bung Julius, bagaimana YLBHI menyikapi pernyataan Kapolri tentang adanya informasi dugaan makar pada tanggal 2 Desember mendatang? Ya, yang pasti begini, ada 2 hal yang saya cermati dari pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tapi ini harus juga menjadi refleksi bagi Kapolri itu sendiri. Pertama adalah bahwa ada semacam asumsi untuk mengasosiasikan demonstrasi belakangan selalu bersifat politis dan diarahkan pada tujuan kekuasaan atau merebut kekuasaan. Sehingga ada cap yang buruk, ada stigma yang buruk di mata masyarakat ketika ada demonstrasi, apapun alasannya,
kemudian apapun tujuannya, lalu disebut sebagai ini pasti bertujuan politik kekuasaan dan sebaiknya dilarang. Nah, hal pertama ini yang kami cermati nantinya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan untuk kemudian melarang segala bentuk demonstrasi, aksi massa, atau unjuk rasa. Ini tentu bertentangan dengan hak asasi manusia dalam konteks kebebasan menyatakan pendapat di muka umum yang dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kami juga mencermati tupoksi dari institusi kepolisian yang diwakili oleh Jenderal Tito Karnavian yang menyatakan bahwa ada istilahnya informasi dini terkait dengan tujuan makar itu sendiri. Nah, ini justru menyebabkan kepanikan di mata masyarakat bahwa ada tugas dalam rangka ketertiban umum, keamanan dan pertahanan nasional yang kemudian ada informasi dini berupa akan adanya gangguan. Tentu diskusi-diskusi seperti ini harus menjadi ranah yang bukan terbuka atau belum boleh bersifat terbuka dan harus dikaji termasuk langkah-langkah strategisnya oleh kepolisian, TNI, dan juga intelijen. Jadi bukan kemudian dipublikasi dan masyarakat panik. Konteks global terkait dengan makar kita tahu ada Turki, ada juga yang lainnya yang kemudian berujung pada tragedi berdarah. Nah, ini tentunya menyebabkan ketidaktertiban umum itu sendiri di masyarakat. Padahal yang harus dijaga oleh pemangku ketertiban umum, keamanan dan pertahanan itu adalah supaya tetap tertib, supaya tetap aman, dan supaya tetap tidak ada gangguan dalam bentuk apapun. Nah, justru kalau dipancing seperti itu masyarakat malah menjadi panik. Gitu. Jadi kebalikannya, bukan untuk menjaga politik kekuasaan, tetapi justru untuk menjaga mandat konstitusi yaitu keamanan dan ketertiban warga negaranya itu. Nah, dua hal ini yang kami cermati justru menurut kami menjadi salah, menjadi tidak tepat atau kurang pada tempatnya apa yang dinyatakan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Bung Julius atas waktunya bergabung bersama kami di Talk to News malam hari ini. Selamat malam. Mas Ahmad, ada tanggapan? Ya, yang pertama saya ingin mengingatkan kesepakatan konsensus dasar kita. Dalam Undang-Undang Dasar kita, memang hak asasi manusia itu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Pasal 28A, B, C, D sampai dengan 28H memberikan kebebasan kepada setiap individu warga negara Indonesia. Ini pula yang sebenarnya bisa menjadi ekses ya dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita, di mana ketika hak-hak individual ditonjolkan tanpa keseimbangan dengan kewajiban. Jangan lupa pasal 28J Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia itu dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Jadi dalam konteks momentum 2 Desember yang tadi kita diskusikan ini, sebenarnya Pak Kapolri cukup saja memberikan penjelasan bahwa kebebasan untuk mengekspresikan aksi damai tanggal 2 Desember yang akan datang karena rencananya akan dilakukan di sepanjang Jalan Protokol Sudirman, di mana di situ banyak perkantoran, banyak gedung-gedung dan sebagainya yang bisa mengganggu kepentingan hak asasi manusia yang lain. Sehingga oleh karena itu demonstrasi itu atas dasar ketertiban masyarakat dan kepentingan masyarakat yang lain tidak dapat diizinkan. Selain secara substansi apa yang menjadi gugatan rencana aksi damai tanggal 2 Desember yang akan datang, secara substansi sudah diakomodir oleh perangkat institusi negara kita melalui proses peradilan terhadap Pak Ahok yang sekarang sudah berjalan masuk kepada level atau tingkat kepenyidikan, begitu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Mas Ferry dan Mbak Imel, dan pemirsa tetap bersama kami. Dinamika politik DKI Jakarta jelang pilkada segera kembali.